CP. Aku cinta bumi. Halo sahabat penjelajah. Hari ini kita akan bertemu dengan hewan yang bentuknya panjang, punya banyak kaki dan jalannya seperti kereta api mini yang sedang berjalan pelan-pelan di atas tanah. Coba tebak, siapa dia? Lihat baik-baik. Tubuhnya panjang, kakinya banyak sekali. Dan kalau disentuh, dia bisa menggulung seperti obat nyamuk bakar. Yap, inilah dia si pengolah tanah yang hebat, kaki 1000. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah benar kakinya ada 1000? Wah, ternyata tidak loh. Hari ini kita akan belajar banyak sekali tentang kaki 1000. Kita akan mencari tahu tentang berapa sebenarnya jumlah kakinya, kenapa dia suka menggulung, apa makanannya, apakah dia berbahaya, dan kenapa dia sangat penting untuk bumi kita. Siap belajar sambil berpetualangan? Yuk, kita mulai. Apakah kakinya benar-benar 1000? Sahabat penjelajah, namanya memang kaki 1000. Dalam bahasa ilmiah, hewan ini disebut millipede. Kata milli artinya 1000 dan pede berarti kaki. Tapi kenyataannya hampir tidak ada kaki 1000 yang benar-benar memiliki 1000 kaki. Kebanyakan kaki 1000 memiliki sekitar 100 sampai 400 kaki saja. Walaupun hanya ratusan, tetap saja itu sangat banyak ya. Kenapa bisa banyak sekali? Karena tubuh kaki 1000 terdiri dari banyak ruas. Setiap ruasnya bisa memiliki 2 pasang kaki. Jadi semakin panjang tubuhnya, semakin banyak ruasnya, semakin banyak pula jumlah kakinya. Bayangkan seperti gerbong kereta api. Setiap gerbong punya 2 pasang kaki kecil yang berjalan bersama-sama. Itulah sebabnya saat kaki 1000 berjalan, terlihat seperti ombak kecil yang bergerak dari depan ke belakang. Gerakannya teratur, pelan, dan sangat rapi. Lucu sekali ya. Bentuk tubuh yang unik. Sekarang kita perhatikan tubuhnya lebih dekat. Tubuh kaki 1000 berbentuk silinder panjang. Tidak pipih seperti kelabang. Warnanya bermacam-macam. Ada yang coklat, hitam, merah, bahkan ada yang memiliki corak cantik seperti garis-garis. Kulit tubuhnya cukup keras. Bagian luar ini disebut eksoskeleton. Fungsinya untuk melindungi tubuh bagian dalam yang lebih lunak. Kepalanya kecil. Ia memiliki sepasang antena kecil di bagian depan. Antena ini digunakan untuk meraba dan merasakan lingkungan sekitar. Matanya, sebagian besar kaki 1000 tidak memiliki penglihatan yang tajam. Mereka lebih mengandalkan sentuhan dan penciuman. Mereka bukan pelari cepat. Mereka bukan pemburu. Mereka adalah hewan yang sabar,
tenang, dan tidak suka terburu-buru. Kenapa mereka suka menggulung? Nah, ini bagian yang paling seru. Sahabat penjelajah, pernah melihat kaki seribu menggulung tubuhnya? Saat merasa takut atau terganggu, mereka akan menggulung tubuhnya seperti obat nyamuk bakar, seperti perbaja, atau seperti bola kecil yang keras. Kenapa ya mereka melakukan itu? Karena bagian perut mereka lunak dan sensitif. Dengan menggulung, bagian lunak itu tersembunyi di dalam. Sementara bagian luar yang keras berada di luar sebagai pelindung. Ini adalah cara bertahan hidup yang sangat pintar. Beberapa jenis kaki seribu bahkan bisa mengeluarkan cairan berbau tajam untuk mengusir musuh. Bau ini tidak berbahaya bagi manusia, tetapi cukup membuat pemangsa menjauh. Hebat ya, tanpa menggigit, tanpa menyerang, mereka tetap bisa melindungi diri. Jangan salah, ini bukan kelabang. Banyak orang sering tertukar antara kaki seribu dan kelabang. Padahal mereka sangat berbeda. Perbedaannya apa saja ya? Kaki seribu, tubuhnya bulat, gerakannya lambat, tidak menggigit, pemakan daun busuk, suka menggulung. Sedangkan kelabang, tubuhnya pipih, gerakannya cepat, bisa menggigit, pemangsa serangga, dan tidak menggulung. Jadi, kalau sahabat penjelajah melihat hewan panjang dan jalannya cepat sekali, itu mungkin kelabang. Kalau yang jalannya pelan, santai, dan menggulung saat disentuh, itu kaki seribu. Sekarang sudah bisa membedakan kan? Apa makanan kaki seribu? Ini bagian yang sangat penting. Kaki seribu bukan pemangsa. Mereka bukan pemburu. Mereka adalah pengurai. Apa itu pengurai? Pengurai adalah makhluk hidup yang memakan sisa-sisa tumbuhan dan mengubahnya menjadi tanah yang subur. Kaki seribu suka memakan daun kering, kayu yang lapuk, rumput yang mati, dan sisa tumbuhan yang busuk. Mereka mengunyah bahan-bahan ini sedikit demi sedikit. Di dalam tubuhnya, bahan-bahan itu dihancurkan dan diolah. Hasil akhirnya adalah kotoran yang kaya nutrisi. Dan tahukah teman-teman, kotoran itu menjadi pupuk alami yang menyuburkan tanah? Tanpa kaki seribu, daun-daun kering akan menumpuk dan tanah tidak menjadi subur. Jadi, walaupun kecil dan terlihat sederhana, pekerjaan mereka sangat besar untuk bumi kita. Di mana mereka tinggal? Kaki seribu suka tempat yang lembab dan teduh. Mereka biasanya tinggal di bawah tumpukan daun, di bawah batu, di tanah kebun, di hutan, di bawah batang kayu lapuk. Mereka tidak suka tempat yang terlalu panas dan kering, karena tubuh mereka membutuhkan kelembapan agar tidak cepat kering. Itulah sebabnya kita sering melihat kaki seribu muncul setelah hujan. Tanah menjadi lembab dan nyaman untuk mereka tinggali. Bagaimana cara mereka berkembang biak? Kaki seribu berkembang biak dengan bertelur. Induk betina akan meletakkan telur di dalam tanah yang aman dan lembab.
Setelah beberapa waktu, telur akan menetas menjadi kaki 1000 kecil. Menariknya, saat baru menetas, jumlah kaki mereka belum banyak. Setiap kali berganti kulit, jumlah ruas tubuh dan kaki mereka akan bertambah. Jadi, mereka menambah kaki seiring bertambahnya usia. Unik sekali ya. Peran penting untuk lingkungan. Sahabat penjelajah, bayangkan jika tidak ada pengurai seperti kaki 1000. Daun-daun mati akan menumpuk. Kayu-kayu lapuk tidak hancur. Tanah menjadi keras dan tidak subur. Tanaman akan sulit tumbuh. Karena itu kaki 1000 disebut sahabat tanah. Mereka membantu menggumburkan tanah, mengurai sampah alami, menyuburkan kebun, menjaga keseimbangan ekosistem. Walaupun kecil dan sering dianggap menjijikan oleh sebagian orang, sebenarnya mereka sangat berjasa. Apakah kaki 1000 berbahaya? Jawabannya tidak. Kaki 1000 tidak menggigit manusia. Mereka tidak berbisa. Mereka tidak menyerang. Kalau merasa terganggu, mereka hanya akan menggulung. Beberapa jenis mungkin mengeluarkan cairan berbau. Tapi itu hanya untuk pertahanan. Jadi tidak perlu takut. Kita hanya perlu berhati-hati dan tidak mengganggu mereka. Fakta menarik dari kaki 1000, ternyata ada ribuan jenis kaki 1000 di dunia. Beberapa bisa hidup hingga 7-10 tahun. Ada yang panjangnya hanya 1 cm dan ada juga yang bisa mencapai 30 cm. Mereka termasuk hewan purba yang sudah hidup sejak ratusan juta tahun yang lalu. Artinya kaki 1000 sudah ada sejak zaman dinosaurus. Wah, tua sekali ya mereka. Kenapa kita harus menyayangi mereka? Sahabat penjelajah, setiap makhluk hidup punya peran. Walaupun tidak lucu seperti kelinci, tidak gagah seperti singa, tidak besar seperti gajah, kaki 1000 tetaplah penting. Mereka bekerja diam-diam, tidak terkenal, tidak dipuji, tetapi mereka menjaga bumi tetap sehat. Kalau kita menemukan kaki 1000 di kebun, jangan langsung dibunuh ya. Biarkan mereka bekerja membantu tanah agar bumi kita sehat. Dan pesan untuk sahabat penjelajah, hari ini kita belajar bahwa ternyata kaki 1000 itu kakinya tidak benar-benar 1000. Mereka suka menggulung saat takut. Mereka bukan kelabang. Mereka tidak berbahaya. Dan mereka adalah pengurai hebat. Sahabat penjelajah, dunia ini penuh makhluk unik. Semakin kita belajar, semakin kita sadar bahwa semua makhluk hidup punya tugas penting. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Bersama kaki 1000, si pengolah tanah yang sabar dan tenang. Sekarang kalau melihat kaki 1000, tidak takut lagi kan ya? Kita tahu mereka adalah sahabat bumi. Sampai jumpa di petualangan seru berikutnya. Dah.